Muda, kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. apa kabar semuanya? Saya nama ini. Puji Tuhan kita dalam semua keadaan baik ya. Pastinya teman-teman juga kita doakan. Mungkin ada yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Mungkin yang lagi habis ujian gitu, stres gitu ya. Mungkin Tuhan akan berikan refreshing ketenangan dalam hidup kalian, atau lagi mencari kuliah, tempat kuliah ya kan, lagi pusing-pusingnya ini kemarin nggak lulus mungkin ya SBMPTN. Iya ya, kalau SBM ya mereka ya namanya udah beda lagi. PTN ke apa? Nggak tahu lah, pokoknya itulah kayak gitu. Yang penting kita doakan semuanya lancar dan Amin, semua pasti amin. Tuhan akan tolong, amin. Oke, kali ini kita membahas anak-anak remaja nih, kayak gitu ya. Masa remaja itu adalah masa transisi ya, antara anak-anak menuju dewasa. Nah ini pasti di masa remaja ini juga mereka sudah mengumpulkan jati dirinya dan kemandirian mereka gitu. Nah ini salah satunya adalah privacy. Membutuhkan space, Pak. Bentar ya, Pak, butuhkan privacy, aku butuh sendiri kayak gitu. Biasanya itu anak-anak remaja itu kayak gitu ya, nggak mau diganggu dulu gitu. Jangan ganggu kayak gitu, butuh privacy sendiri gitu. Nah ini menjadi permasalahan juga yang timbul ya Kak, karena orang tua juga kadang mempunyai batas untuk anak-anaknya, apalagi batas untuk bersosial media kayak gitu. Jadi mereka itu butuh kadang ngecek HP-nya mereka, ngecek sosial media mereka, takutnya ada apa-apa kayak gitu kan, karena itu anak remaja ini juga butuh bimbingan kepada orang tua. Nah gimana Kak untuk mengatasi anak-anak remaja yang kadang aku nggak mau diganggu dulu lah, ini privasiku, ini menjadi konflik juga pada orang tua. Bagaimana Kak? Iya, ini privacy ini adalah sesuatu yang sangat penting ya buat kita nih yang masih muda-muda. Ya, memang ya kadang-kadang kita jangankan yang remaja, saya sendiri saja yang sudah menikah gitu ya. Kadang kalau misalnya dikit-dikit HP kita diperiksa, dikit-dikit kemudian dibuka dan kemudian dikit-dikit kita ditanyain, kamu tadi ngobrol sama siapa, kamu tadi pergi sama siapa, tadi kamu ngapain ngurung diri di kamar dan lain sebagainya, tadi ini ngapain gitu kan. Jadi kadang-kadang kita pasti risih gitu ya. Pagi cewek ya Kak. Kamu tadi keluar sama siapa? Pulangnya jam berapa? Udah. Jadi risih banget pasti kalau misalnya kita sering ditanyain, dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan itu dari orang tua. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana sih kita ngobrolin bahwa kita itu butuh privacy ya, kita itu butuh privasi, waktu untuk sendiri kepada orang tua, karena kadang-kadang ada orang tua yang sangat strict dengan yang namanya privasi ini ya. Jadi orang tua sangat perlu tahu segala sesuatu yang dikerjakan oleh anaknya gitu ya. Dia harus tahu di HP anaknya itu ada apa aja gitu kan, atau dengan siapa saja anaknya bergaul dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang perlu kita harus ketahui adalah kenapa sih orang tua harus sepertinya ya dalam tanda petik bahwa mereka sangat kepo dengan apa yang sedang kita kerjakan ya. Karena bisa saja di satu sisi ya, siapa sih orang tua yang pengen anaknya rusak, yang pengen anaknya kenapa-kenapa gitu ya. Apalagi dengan pergaulan zaman sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditutup, bagaimana kita tutup mata ya, karena melihat kejadian yang begitu banyak ini, ada begitu banyak remaja pemuda yang dimana hidupnya hancur hanya karena media sosial gitu ya, karena tidak terbuka dengan orang tua, tidak ada tempat untuk dia menyampaikan apa yang menjadi perasaannya gitu ya. Nah, itulah kenapa orang tua merasa harus perlu gitu ya, harus perlu tahu tentang segala sesuatu yang dikerjakan anaknya. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat gadget itu ada aplikasi ya itu yang kontrol orang tua itu ya. Iya. Itu kan. Jadi kayak aksesnya gitu ya. Jadi orang tua mesti tahu ya apa yang dikerjakan oleh anaknya. Nah, tidak salah kalau kita
pengen punya privasi gitu ya. Tidak salah kalau kita pengen punya waktu untuk sendiri tanpa harus melibatkan orang tua, tanpa harus orang tua tahu segala sesuatu yang kita kerjakan. Tidak salah ya. Tetapi permasalahannya sekarang ini bagaimana kita harus menjelaskan ya, menjelaskan kepada orang tua bahwa kita ingin dipercaya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini bagaimana kita ngobrolin kepada orang tua kita tanpa harus menciptakan drama ya, menciptakan drama atau konflik ya terhadap orang tua. Nah, yang pertama itu kita bisa menyampaikannya dengan apa? Dengan jelas, dengan tenang dan penuh dengan hormat gitu ya. Karena label kita sekarang ini untuk remaja khususnya seringkali kita dilabeli bahwa anak-anak yang kurang etika, ya kurang hormat kepada orang tua dan sebagainya. Maka di saat ini kita mau membuktikan bahwa kita sebagai remaja juga punya etika bagaimana kita berbicara kepada orang tua. Jadi jangan kita berbicara pada saat kita lagi emosi, waktu kita lihat orang tua kita lagi pegang handphone kita ya, belum buka baru mindahin, mungkin cuma mindahin doang gitu kan. Oh, kita sudah langsung marah dan kita langsung menuduh orang tua kita bahwa orang tua kita mau kepo, mau lihat apa ya aja yang kita ini. Jadi kita harus bisa menjelaskan dengan tenang kepada orang tua ya, bahwa papa, mama, aku ingin dipercaya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Aku ingin dipercaya bahwa saya bisa bertanggung jawab untuk apa yang sedang saya kerjakan saat ini ya. Atau dengan kalimat yang lebih sopannya lagi, boleh nggak aku punya waktu untuk sendiri, aku pengen istirahat, atau aku pengen mengerjakan tugasku ya tanpa harus diganggu seperti itu. Saya pikir dengan kalimat-kalimat seperti itu orang tua juga pasti ngerti dong gitu kan, nggak sampai harus ngintilin sampai ke kamar gitu kan. Pasti menghargai juga ya. Betul. Itu yang pertama. Jadi kita harus menjelaskannya dengan tenang dan juga penuh rasa hormat terhadap orang tua. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya. Nah, kalau nih orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada kita gitu kan, kita diberikan kepercayaan untuk bisa misalnya punya waktu untuk 1 jam 2 jam di dalam kamar untuk mengerjakan tugas-tugasnya kita, maka gunakanlah kepercayaan itu dengan baik, jangan malah menggunakannya dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita tepati janji kita, misalnya nih ketika misalnya kita izin ke orang tua, maaf Pak, saya mau pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah karena nanti saya mau ke rumah teman untuk kerjakan tugas ya. Berarti bertanggung jawablah dengan apa yang kita sampaikan itu, bahwa memang kita pulang sekolah ke rumah teman lalu kita kerjakan tugas gitu ya, bukan melakukan hal-hal yang lain. Kita juga tepati waktu, tepati janji bahwa kita akan pulang tepat waktu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang mendadak, maka kita bisa menyampaikan kepada orang tua. Jadi mereka tidak ada rasa khawatir lagi, oh tadi setelah anak saya pulang sekolah dia langsung ke rumah temannya dan kemudian kerjakan tugas, dia pulang ke rumah dengan tepat waktu. Saya pikir ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan itu, maka kepercayaan orang tua kita akan semakin besar untuk kita gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita harus tetap terbuka meskipun memang itu adalah privasi kita gitu ya. Terbuka dalam artian menceritakan ya dengan sukarela kepada orang tua kita tentang teman, tentang hal-hal menyangkut sekolah kita, dan kemudian kita harus menghindari menyembunyikan secara berlebihan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua tahu dan sebagainya, karena kalau misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, siapa yang akan bertanggung jawab? Kan tentunya juga orang tua yang akan menolong kita, yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita ya. Jadi kita harus tetap konsisten ya, konsisten dengan apa yang kita kerjakan, dan kemudian konsisten dengan bertanggung jawab terhadap apa yang orang tua sudah percayakan kepada kita. Jadi dengan hal itu maka kita bisa ngobrolin kepada orang tua kita. Orang tua kita juga pasti akan tahu bahwa oh anakku ini butuh privasi untuk melakukan sesuatu. Jadi saya pikir itu sih Febe. Kalau misalnya Febe pernah punya pengalaman nggak dengan orang tua ketika Pasti orang tua, ya Kak, apalagi remaja itu ya, karena takut dimarahi biasanya kan, kadang bohong kayak gitu ya Kak. Jadi jadi itu juga menjadi apa ya, kadang orang tua tadi kalau sama jadi protektif, jadi takut kayak gitu. Jadi lebih baik ya tadi seperti Kakak sih bilang ya, ngomongin dulu yang baik dan tanggung jawab dengan apa yang kamu katakan kayak gitu. Betul. Jangan melebihi, oh nanti bohong kayak gini, aku kalau nggak kayak gini nggak diizinin orang tua. Jangan kayak gitu juga. Betul. Bilang aja apa adanya kayak gitu. Takutnya
di luar sana ada apa-apa, orang tua nggak tahu, ternyata anaknya kemana kayak gitu kan, jadi ya, ya masalahnya jadi besar lagi Iya, gitu kan. justru kalau kita berbohong satu kali, maka orang tua pasti sudah tidak akan percaya Ya. lagi kepada kita ya. Makanya seperti yang firman Tuhan katakan juga di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ya, di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam kesucianmu, dalam segala hal yang ada dalam hidup kita, termasuk di dalam menjaga tanggung jawab kita ketika orang tua memberikan kita privacy Ya. gitu. Saya pikir itu sih, Feba. Luar biasa ya pada hari ini. Mungkin ini menjadi apa, pertanyaan juga ya besar buat mereka. Bagaimana sih kalau misalnya ada privacy ini, biar orang tua aku tuh nggak ngomel-ngomel kayak gitu. Iya, betul. Nah ini mungkin menjadi solusi buat terbaik buat kalian. Jadi bisa lakukan juga untuk kalian setiap hari gitu. Bangun kepercayaan orang tua juga kayak gitu. Iya. Jangan banyak bohongnya kayak gitu. Jujur aja apa adanya. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Kasih sudah menjelaskan luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman sudah menonton episode ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Bye.